Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amelia dari semester 2 jurusan Teknik Kimia. Kali ini saya ingin menjelaskan cara pengerjaan saya dari kimia fisika tentang teori termokimia dan kesetimbangan. Di sini ada soal dari nomor 1 sampai nomor 7. Saya akan menjelaskan satu persatu. Soal pertama yaitu jelaskan faktor penyebab kelarutan. Jawaban saya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan antara lain suhu, ukuran zat larut, volume pelarut, dan kecepatan pengadukan. Suhu. Pada umumnya, proses pelarutan zat padat akan lebih cepat apabila suhunya dinaikkan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel zat padat pada suhu yang lebih tinggi akan bergerak lebih cepat sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih sering dan efektif. Yang kedua yaitu ukuran zat terlarut. Semakin luas permukaan suatu zat akan mengaruhi tumbukan antara partikel-partikel zat terlarut dan partikel-partikel air. Semakin besar luas permukaan berarti semakin banyak permukaan partikel yang saling bertumbukan satu dengan lainnya. Hal ini mengakibatkan proses pelarut berlangsungan lebih cepat. Yang ketiga, volume pelarut. Volume pelarut akan mempengaruhi proses pelarutan suatu zat. Semakin banyak volume pelarut yang digunakan, semakin cepat pula suatu zat akan melarut. Yang terakhir yaitu kecepatan pengadukan. Contohnya seperti saat membuat teh manis, agar gula yang kita masukkan ke dalam air teh cepat larut, maka dilakukan pengadukan. Pengadukan merupakan cara yang dapat dilakukan agar proses pelarut suatu zat berjalan lebih cepat. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu berapakah titik didih dan titik beku larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,58 gram NaCl dalam 1 kg air. Nah, di sini sudah ada nilai Kb airnya 0,52, Kf air sama dengan 1,86, Na23, RCl 35,5. Jadi jawaban saya yang nomor kedua yaitu diketahui massa NaCl-nya 5,58 gram, massa airnya 1 kg, Kb air sama dengan 0,52, mR NaCl 58,5 gram/mol, N sama dengan 2. Ditanya delta titik bekunya. Titik bekunya mol NaCl massa per ml, mol NaCl 5,58 gram, 58,5 gram per mol, mol NaCl 0,1 mol, M sama dengan mol massa per air, M dikali sama dengan 0,1 mol per 1 kg, M-nya sama dengan 0,1 molal. Di sini ada rumusnya yaitu delta titik beku sama dengan M dikali Kb dikali I UK kurung NaCl elektrolit kuat A. Delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali N. Delta Tb nya 0,1 molal dikali 0,52 derajat Celcius molal dikali 2. Jadi delta Tb nya sama dengan 0,104 derajat Celcius. Titik bukunya sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,104 derajat Celcius. Jadi hasil dari titik bukunya yaitu sama dengan 100,104 derajat Celcius. Jadi ini jawaban dari nomor 2. Selanjutnya yaitu kita ke soal nomor 3. Hitunglah pH larutan NaOCN 1,00 m buka kurung KaHOCN sama dengan 3,3 dikali 10⁻⁴. Jawaban saya yang ketiga yaitu diketahui NaOCN sama dengan 1 m, KaHOCN sama dengan 3,3 dikali 10⁻⁴. Ditanyanya OH- dan pH-nya. Jawab OH- sama dengan KW atau Ka dikali NaOCN sama dengan 10⁻14 atau 3,3 dikali 10⁻4 dikali 1 sama dengan 0,303 dikali 10⁻10 sama dengan 3,3
dikali 10 min 12 sama dengan 5,5 dikali 10 min 6. Menghitung pH. pH sama dengan min log OH min sama dengan min log 5,5 dikali 10 min 6 sama dengan 6 min log 5,5. pH sama dengan 14 dikurang pH 14 dikurang buka kurung 6 min log 5,5 tutup kurung. Jadi hasilnya yaitu 8 ditambah log 5,5. Next, selanjutnya yaitu soal yang keempat. Hitunglah entalpi pembakaran CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur 258 derajat Kelvin bila diketahui pada temperatur tersebut. Di sini sudah ada delta HF CH4 sama dengan min 74,873 kJ per mol, delta HF O2 sama dengan 0,00 kJ per mol, HF CO2 sama dengan min 393,522 kJ per mol, delta HF H2O sama dengan min 241,827 kJ per mol. Jadi jawaban saya yang keempat yaitu CH4 ditambah O2 sama dengan CO2 ditambah H2O. CH4 ditambah 2O2 dengan CO2 ditambah H2O. Delta HC sama dengan ini sesudah sama sebelum sama dengan delta HCO2 ditambah 2 delta H2O dikurang delta HCH4 ditambah C2O sama dengan min 393,522 ditambah buka kurung min 241,827 dikali 2 tutup kurung dikurang 7 buka kurung 74,873 tutup kurung ditambah O sama dengan min 397,5 ditambah min 483,6 dikurang tutup kurung 74,8 kurang sama dengan min 877,1 dikurang buka kurung min 74 tutup kurung sama dengan min 877,1 ditambah 74,6 sama dengan min 802,5 kJ. Jadi ini hasil akhir dari nomor 4-nya yaitu min 802,5 kJ. Next, selanjutnya yaitu soal yang kelima. Dengan menggunakan prinsip hukum Best, tentukan entalpi C2H6 bila diketahui. Di sini sudah ada diketahui C ditambah O2, CO2, delta H sama dengan min 98 kakal H2 ditambah 1/2 O2 sama H2O delta H sama dengan min 68 kakal 2C ditambah 3H2 sama dengan C2H6 delta H sama dengan min 20 kakal. Nah, di sini jawaban saya yang nomor 5. Jadi dari soal tadi itu kita tulis lagi kayak gini, seperti ini. Diketahui 12C ditambah 2O2 sama dengan 2CO2 delta H sama dengan min 888 Joule. Yang kedua 3H2 ditambah 32O2 3H2O delta H sama dengan min 204 Joule. Yang ketiga C2H6 kemudian 2C nya dicoret ditambah 32 dicoret delta H sama dengan 2 Joule. Jadi di sini ditambah, jadi hasilnya yaitu C2H6 ditambah C2O2 dengan 2CO2 ditambah 3H2O delta H sama dengan min 372 delta H sama dengan min 372 Joule, maka X sama dengan min 372 Joule. Jadi ini hasil dari
perhitungannya yang nomor 5 ditambah jadi hasilnya ini. Selanjutnya yang ke-6, soal yang ke-6, hitunglah tetapan kesetimbangan untuk reaksi N2O4 gram 2NO2 gram jika pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol N2O4 dan 0 mol NO2 dalam volume 2 liter. Jadi jawaban saya nomor 6 yaitu Kc sama dengan NO2 pangkat 2 sama dengan 0,06 mol L2. N2O4 dibagi jadi 0,06 mol per 2 liter pangkat 2 dibagi sama 0,1 mol 2 liter, jadi hasilnya yaitu 1,8 dikali 10 min 2. Jadi ini jawaban saya yang ke nomor 6. Nah, selanjutnya yang terakhir soal yaitu nomor 7. Pada suhu 25 derajat Celcius reaksi HCl gram H2 gram Cl 2 gram mempunyai K 4,17 dikali 10 min 34. Berapakah K untuk reaksi setengah H2 HCl gram? Jadi jawaban saya yang nomor 7 yaitu HCl per gram H2 gram ditambah Cl2 gram. Diketahui Kc sama 4,17 dikali 10 min 34 dari nilai K nya sama dengan KCLT. Jadi jawaban saya yang terakhir yaitu 4,17 dikali 10 min 34. Apabila jadi ini hasilnya yang sudah saya kerjakan tugas dari kimia fisikanya. Apabila ada kesalahan atau salah kata mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.